Hai seller, apa kabarnya? Selamat sore, selamat datang kembali di acara Bakat atau Belajar Kilat bersama aku, Bella. Apa kabarnya nih teman-teman semua yang ada di sini? Sudah pada berkumpulkah di hari Kamis ini ya teman-teman ya? Dan nggak kerasa banget udah akhir bulan, lagi masa-masa campaign payday ini. Gimana teman-teman di sini? Udah ada yang lagi ikutan masa campaign payday nggak nih? Boleh ya kalau udah ada langsung seperti biasa tulis aja di kolom komentar, aku udah ikut Kak, gitu. Nah, teman-teman, sambil kita tunggu yang lain, boleh dong yang udah hadir langsung tulis hadir dan dari domisili mana ya. Aku sendiri Bella, domisilinya dari Tangerang Selatan. Ada nggak nih seller-seller di sini yang domisilinya Tangerang Selatan juga? Oke. Teman-teman, seperti biasa, bakat atau belajar kilat ini diadakan setiap hari Selasa dan Kamis, pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat, selama 1 jam saja. Makanya teman-teman penting banget untuk mengikuti, penting banget untuk dengerin ya secara seksama, dan catat ya teman-teman ya. Jangan sampai topik hari ini teman-teman lupakan begitu saja. Nah, hari ini juga sebenarnya kelanjutan dari acara yang Selasa, karena di Selasa itu kita bahas seputar tips and tricks supaya live streaming menarik. Nah, hari ini sebagai pelengkapnya nih teman-teman ya, gimana cara menghindari adanya pelanggaran saat live streaming. Jadi kemarin udah kita kasih ilmu dasarnya, udah kita kasih tips and triknya. Hari ini kita memberikan penyuluhan tentang apa aja yang harus dihindari. Supaya setelah hari ini teman-teman, setelah minggu ini teman-teman langsung udah fully equip ya, udah langsung 100% paham bagaimana live streaming. Dan nanti ke depannya bisa juga dirangkap dengan acara beliau atau belajar ilmu tanpa galau, di mana teman-teman bisa konsultasi langsung seputar live streaming. Jadi udah lengkap banget deh pokoknya di TikTok Hood ini teman-teman akan diajarin dari awal sampai akhir, pokoknya naik kelas terus sampai teman-teman bisa mandiri dan berjualan dengan banyak di TikTok Shop. Pastinya mau dong ya. Oke, aku mau sapa-sapa dulu sekarang. Udah ada Kak Shiroyasha. Hadir Kakak. Hai, salam kenal. Kak Shiroyasha kayaknya baru pertama kali join Bakat ya? Atau sebelumnya udah pernah? Karena namanya aku belum familiar nih. Oke, berikutnya ada Kak Miftahul dari Pekalongan. Hai, Kak Miftahul. Yang lain dari mana nih? Ayo dong, segera tulis di kolom komentar ya. Di sini udah pada join Lark Group belum? Mungkin teman-teman yang udah ada di Lark boleh juga tulis di bawah, aku dari Lark, Kak. Nah ya, biar kita bisa sapa-sapa. Oke, aku tungguin ya. Oke, aku mau baca-baca lagi, teman-teman. Dari mana? Jangan lupa tuliskan kehadiran ya. Oke, ada lagi penambahan satu dari Kak Caca. Hai, Kak Caca. Salam kenal. Berikutnya ada juga dari Kak Shiroyasha. Sudah Kak, kebetulan hari ini ada waktu luang. Wow, thank you ya Kak Shiroyasha. Langsung aja dimasukin ke kalender Kak. Hari Bakat itu setiap Selasa dan Kamis pukul 4 sampai 5 sore waktu Indonesia bagian Barat di Facebook, TikTok, Food ya. Dan tenang aja nggak usah bosan Kak Shiroyasha, karena setiap sesinya itu kita bahasnya beda-beda nih. Ya, minggu lalu kita udah sempat bahas tentang pengajuan smart approval. Kemudian sebelumnya kita pernah bahas tentang short video, tentang afiliasi, tentang iklan, dan masih banyak lagi. Kebetulan minggu ini fokusnya seputar live streaming ya. Kalau Selasa kemarin kita udah bahas tips and triknya, gimana biar rame, hari ini kita akan bahas seputar pelanggarannya dan apa aja sih yang harus dihindari supaya makin mantep lagi nih live streamingnya ya. Oke, Kak Caca dari Makassar ternyata. Salam kenal ya. Ayo dong teman-teman yang lain, teman-teman TikTok Hood juga bantu disundul ya, langsung tag teman-teman seller kalian di kolom komen supaya mereka dapat notifnya ya teman-teman ya. Karena sayang banget kalau ketinggalan acara hari ini karena pastinya seru banget. Oke. Nah, sambil kita menunggu kedatangan teman-teman lain, aku mau nanya-nanya juga nih, teman-teman apa kabar penjualannya di TikTok Shop di minggu ini ya? Harusnya kan minggu ini minggu-minggu orang gajian gitu. Apakah trafficnya terasa juga untuk teman-teman semua di sini? Apakah semakin banyak nih penjualannya di minggu ini? Atau mungkin masih belum belajar nih Kak, masih belum optimal. Aku belum bikin konten, belum live streaming. Nggak apa-apa, teman-teman tulis aja di kolom komen biar aku tahu nih kemampuan teman-teman atau teman-teman tuh udah sejauh apa sih mengenal TikTok Shop biar aku bisa bahas lebih langsung ya. Nah, karena kita hari ini bahas seputar live streaming, boleh juga dong teman-teman tuliskan teman-teman seminggu tuh live streaming berapa kali sih? Tulis di kolom komentar ya. Tadi ini udah ada Kak Shiroyasha, Kak Miftahul, Kak Caca, Kak Evi yang baru datang juga hadir, Kak Diana, Kak Nuni, Kak Nani, Nani ya, Kak Nani
Nah, berapa kali sih Kak seminggu, dalam seminggu ya, berapa kali live streaming? Ada seller yang seminggu sekali. Oke, berarti seminggu itu 5 sampai 7 hari ya, tergantung teman-teman pada saat Sabtu Minggu live streaming juga nih. Atau ada juga bahkan seller-seller yang sehari bisa live streaming 4 sampai 5 kali ya. Berarti kalau misalnya seminggu aja tuh udah bisa sampai 30 kali sesi live streaming ya. Boleh dong teman-teman infokan di bawah. Teman-teman kalau live streaming tuh seminggu berapa kali ya? Atau mungkin baru sekali Kak, baru 2 kali Kak. Nggak apa-apa, tulis aja biar kita bisa diskusi dan belajar bersama. Oke, tadi aku mau sapa-sapa juga ada Kak Evi. Hai Kak Evi, Kak Diana, apa kabarnya Kak Diana? Ada Kak Nani dari Kuningan Jabar hadir. Hai hai. Kemudian ada Kak Shiroyasha. Impresi produk menurun Kak. Ada tips kah? Oke, nanti kita usahakan dengan sesi hari ini supaya ada ilmu baru untuk Kak Shiroyasha ya. Oke. Yuk teman-teman jangan lupa tag teman-teman sellernya juga di bawah supaya semakin ramai dan supaya diskusinya makin seru nih ya. Kalau orangnya itu aja, orangnya dikit, nggak seru nih diskusinya ya. Sayang banget ilmu yang aku mau bagikan hari ini sangat berharga, sangat kepake untuk teman-teman semua. Sayang kalau misalnya kita hanya simpan sendiri. Harus kita sharing juga ke teman-teman yang lain supaya teman-teman bisa belajar bersama. Oke, di sini udah ada lagi dari Kak Ella Gold Shop. Hai hai, Kak Ella juga aku udah sering banget nih lihat di Bakat ya. Oke, Kak Shiroyasha, seminggu 2 kali hari Kamis dan Minggu. Oke, Kak Shiroyasha. Berarti baru 2 kali, it's okay. Pelan-pelan mantepin dulu, nanti perlahan-lahan di makin banyak ya Kak. Kalau hari Kamis berarti Kak Shiroyasha ikut program Thursday live streaming kan nih ya. Kalau misalnya Kak Shiroyasha ikut program Thursday live streaming, harusnya bisa efeknya semakin baik ya. Oke, durasi 1 sampai 2 jam. Udah oke nih kasih Royasha ya. Sebenarnya untuk live streaming itu kita rekomendasikan sekarang minimum 2 jam gitu. Supaya algoritmanya sudah terbentuk dan supaya lebih banyak lagi nih orang-orang yang bisa mampir ke tokonya kakak saat live streaming. Tapi nggak apa-apa kalau memang baru dimulai 1 jam. Yang penting live streamingnya selalu interaktif, live streamingnya selalu menarik. Supaya ntar perlahan-perlahan kita perpanjang sampai 2 jam. Oke, ada lagi nggak nih? Aku kayak ngobrol berdua nih, makasih Royasha ya. Yang lain boleh dong tulis-tulis di kolom komentar. Oke, ada Kak Caca. Aku baru 1 kali Kak, baru mulai coba-coba. Oke, Kak Caca. Satu harinya ini diusahakan sebaik mungkin ya Kak Caca ya. Dan sebenarnya lebih baik lagi kalau rutin. Jadi mungkin kalau udah coba seminggu sekali, boleh nih perlahan-lahan dicoba seminggu 2 kali gitu ya. Nanti kalau misalnya udah seminggu 2 kali udah oke, seminggu 3 kali ya. Dicari aja hari yang memang lebih lowong dan jam yang orang-orang lagi pada nontonin ya. Oke, ada lagi baru Kak Caca. Oke, Kak Diana Fitiantina sehari sekali. Berarti seminggu 7 kali ya Kak Diana ya. Nah, udah oke nih Kak Diana ya. Yang penting di-maintain terus, diusahakan jamnya sama, diusahakan konsisten dan juga diusahakan kualitasnya juga bagus terus ya. Jangan sampai kadang Senin Selasa mungkin masih semangat, Rabu Kamis Jumat mungkin udah hawa-hawa weekend live streamingnya kualitasnya menurun gitu ya, banyak diemnya, banyak merenungnya gitu, jangan ya Kak ya, pastikan konsisten terus nih Kak Diana ya. Tapi udah keren banget Kak Diana udah bisa sehari sekali, aku kasih jempol nih ya, pertahankan Kak. Oke, berikutnya ada Kak Evi. Aku live Senin sampai Jumat aja sehari sekali, tapi sekarang view-nya turun banget. Oke, nggak apa-apa. Kak Evi juga udah bagus banget, berarti seminggu 5 kali. Ya, pertahankan Kak Evi. Nanti view-nya turun banget, nggak masalah. Kita coba bahas hari ini. Siapa tahu Kak Evi pernah ada pelanggaran sehingga algoritmanya turun ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita bahas bersama-sama nih. Oke, aku senang nih udah mulai banyak yang interaksi ya. Ada lagi nggak nih? Oke, Kak Cece, susah kan nentuin waktunya soalnya ada baby, takut pas live ada suara anak-anak. Nah, bener banget nih Kak Cece. Jadi di TikTok ini ya, kita tidak boleh live streaming dengan ada anak kecil karena kan kita tujuannya komersial ya untuk berjualan TikTok Shop gitu. Jadi kalau misalnya anak kecil itu tidak boleh ada, bahkan suaranya pun aja kadang sensitif. Jadi bisa nggak nih Kak Cece mungkin anaknya itu dibantuin yang lain dulu atau diurus yang lain dulu, mungkin mertua atau misalnya suami atau siapapun itu atau saudara gitu ya, supaya Kak Caca bisa fokus live stream gitu. Atau dibalik, misalnya pada saat Kak Caca ngurus anak, yang live streaming bisa nggak dititipin ke adminnya atau mungkin dititipin ke temennya yang memang biasa gitu ya Kak Caca ya. Jadi diusahakan nih biar membaik juga, karena kalau misalnya Kak Caca tadi segitu-segitu aja, sayang juga nih Kak Caca ya, kurang bisa kan berkembang gitu karena baru 1 kali seminggu ya. Jadi coba nih Kak Caca dari segi orangnya, dari segi yang melakukan live streamingnya, antara Kak Caca ngetrain orang lain
atau bayinya yang dijagain dulu sementara gitu ya. Tapi keren loh, kayak Kak Caca ini aku salut banget karena tandanya working mom ya, ibu yang bekerja tapi juga harus ngurus anak. Wah, pasti nggak kebayang capainya seperti apa, tapi aku salut banget sama Kak Caca. Pasti bisa ya Kak Caca ya. Oke. Nah, udah mulai rame ini ada Kak Arjun, ada Bang Fai. Oke, ada Kak Ella Goldshop. Iya nih, kakak pelanggaran bikin viewer turun, benerkah? Nah, pelanggarannya apa dulu nih, Kak Ella ya? Pastikan pelanggarannya itu kalau misalnya bisa diaju banding, diaju banding. Tapi kalau memang nggak bisa, ya udah pastikan teman-teman pelanggarannya tidak diulang gitu ya, supaya algoritmanya bisa dibentuk lagi dengan melakukan live streaming yang sehat atau live streaming tanpa pelanggaran. Oke. Oke, soalnya aku kena kakak viewer memang drastis turun. Kak Ella kemarin kena pelanggaran apa, Kak Ella? Mungkin boleh tuliskan juga di bawah. Oke, thank you juga Kak Arjun udah ngetek-ngetek nih ya. Kak Dandi, Kak Yunia, Kak Jana Lala Nirmala. Kita tunggu loh ya. Oke, oke teman-teman gak kerasa sudah 16:09. Langsung aja aku panggilin speaker kita hari ini. Ada dua expert yang aku mau kenalkan ya. Hari ini temanya ciwi-ciwi cantik karena semuanya cewek ya teman-teman ya. Langsung aja deh kalau gitu aku memperkenalkan Kak Vinda dan Kak Tiara dari Account Executive Incubation TikTok Shop. Hai hai Kak Vinda dan Kak Tiara. Halo, Kak Halo, Bella. selamat sore. Hai. Oke, mungkin boleh nih langsung perkenalan dari Kak Tiara dulu nih Kak. Halo, teman-teman sales sekalian. Perkenalkan, aku Tiara. Aku domisilinya di Pondok Gede, Bekasi. Teman-teman sekalian ada nggak yang dari Pondok Gede nih? Tolong ditulis ya di komentarnya. Oke, kalau aku Vinda, account eksekutif juga, dan aku base-nya di Bekasi Timur. Mungkin dari para seller-seller juga ada yang base-nya di Bekasi Timur, boleh banget nih. Barangkali kita bisa kongko bareng. Asik. Wah, kita berjauhan ya. Aku dari barat, kakak dari timur nih ya. Jadi tapi teman-teman seller semua udah tercover. Nah, hari ini tuh kita mau bahas apa sih, Kak Vinda? Oke, jadi hari ini kita sebenarnya mau lebih fokus lagi dengan menjelaskan kategori konten-konten yang terlarang. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang memang dilarang oleh TikTok Shop karena ditakutkan menjadi pelanggaran untuk seller-seller semua dan itu bisa menyebabkan ada beberapa punishment juga. Nanti kita akan bahas lebih lanjutnya gitu. Oke, nah sekarang aku mau nanya ke Kak Tiara nih. Kenapa sih live streaming itu penting? Karena juga tadi aku udah sempat nanya-nanya nih Kak Tiara ke teman-teman seller ya. Mereka tuh seminggu live streaming berapa kali sih? Ternyata beragam. Ada yang baru sekali, ada sampai yang memang tiap hari gitu. Jadi kenapa sih Kak Tiara penting untuk teman-teman seller tuh harus live streaming ya? Oke, kalau untuk live streaming sendiri tentunya sangat penting ya Kak Bella, soalnya kan media promosi dari TikTok Shop sendiri adalah metode live streaming sama video short. Mungkin ada tambahan seperti affiliate atau program flash sale, tapi paling banyak penyumbang dari GMV atau pendapatan seller tuh dari live streaming. Jadi ini sangat perlu untuk para seller ketahui nih apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat live streaming sehingga tidak menyebabkan pelanggaran gitu Kak Bella. Oke, wah berarti teman-teman di sini udah tahu ya apa pentingnya live streaming dan hari ini kita mau bahas apa sih gitu. Nah, langsung aja kalau gitu aku serahkan ke Kak Vinda dan Kak Tiara untuk membawakan materi hari ini. Pesan aku untuk teman-teman seperti biasa jangan lupa mencatat ya atau kalau misalnya teman-teman sambil packing dan lain-lain nggak apa-apa, kencangin aja audionya supaya teman-teman bisa belajar dan juga teman-teman di akhir kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan atau punya studi kasus nih dari keadaan teman-teman langsung aja tulis di kolom komen. Di akhir acara kita akan pilih pertanyaan yang memang sesuai dengan topik dan akan langsung dijawab oleh Kak Vinda dan Kak Tiara. Oke deh, kalau gitu langsung aja. Waktu dan tempat aku persilahkan Kak Tiara. Thank you Kak Bella. Oke, selamat sore teman-teman. Kali ini aku mau jelasin tentang stop pelanggaran saat live streaming. Nah, di sini seperti yang kita ketahui nih teman-teman, pasti teman-teman kan udah sering banget ya lakukan live streaming. Dan di sini aku mau jelasin apa yang boleh dan nggak boleh dilakukan saat live streaming. Jadi, kita masuk ke slide pertama ya teman-teman. Di sini adalah
kegiatan ilegal atau kriminal. Apa sih kegiatan ilegal atau kriminal itu? Jadi yang dimaksud dengan konten terlarang adalah konten yang tidak boleh ditampilkan di TikTok Shop. Ada beberapa kategori yang dimaksud dengan konten terlarang, yaitu kegiatan ilegal atau kriminal. TikTok Shop melarang semua konten yang berisi atau mempromosikan segala bentuk aktivitas ilegal atau kriminal, dan jika ada, konten tersebut akan dihapus dari platform karena melanggar hukum dan peraturan regional. Nah, di sini teman-teman seller jangan pernah memposting, mengunggah, atau men-streaming dan membagikan layanan perjudian atau dapat dianggap sebagai iklan untuk kasino atau kegiatan betting atau aktivitas perjudian komersial. Selanjutnya, nomor 2 adalah konten menyesatkan, di mana seller tidak boleh atau dilarang mengunggah atau membagikan konten informasi yang promosi menyesatkan, yaitu semua konten harus konsisten dengan produk yang sebenarnya dijual. Jadi seperti contohnya nih, seller menginformasikan diskon atau harga yang tidak konsisten. Nah, menggunakan gambar palsu, nama merek dagang tidak sesuai, atau selalu menjamin produk akan bergaransi. Dari konten menyesatkan tersebut, diklasifikasikan lagi menjadi poin-poin lanjutan. Yang pertama adalah janji yang dilebih-lebihkan, di mana informasi berlebihan seputar efek produk. Jadi misalnya ada seller yang mengklaim bahwa produk ini dapat menyembuhkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Hal ini tentunya nggak boleh ya untuk dijual belikan di TikTok Shop. Selanjutnya ada deskripsi yang berlebihan atau klaim yang mutlak tanpa memiliki bukti yang jelas. Contohnya, produk ini nomor 1 di dunia atau produk ini 100% bahan natural. Itu nggak boleh ya kakak-kakak sekalian. Dan di sini ada poin lanjutan yaitu perbandingan yang disengaja atau kakak-kakak sering nih biasanya mengajukan perbandingan antara e-commerce ini dengan e-commerce ini. Kayak contohnya gini nih. Produk ini lebih murah dibandingkan marketplace ABC. Itu nggak boleh ya teman-teman seller, karena ini mengandung unsur perbandingan yang disengaja. Nah, selanjutnya ada poin klaim palsu, di mana seller membuat klaim yang tidak memiliki bukti otentik, seperti produk ini telah memenangkan penghargaan atau memiliki berbagai sertifikat. Poin selanjutnya adalah seller menggunakan filter kecantikan saat mempromosikan produknya, sehingga buyer pikir produk tersebut benar-benar membuat cantik, seperti itu. Nomor 3 adalah pelanggaran hak. Seller tidak boleh mempublish, mendistribusikan konten yang melanggar, dan mendorong pelanggaran atas hak kekayaan intelektual atau hak pribadi orang lain. Contohnya adalah seller menyajikan konten yang menggunakan merek atau logo untuk kepentingan komersil atau menggunakan foto seleb atau nama seleb tanpa persetujuan seleb tersebut. Yang keempat adalah keamanan di bawah umur. Jadi seller di sini dilarang keras menggunakan atau membagikan konten apapun yang mempromosikan produk atau penawaran komersil kepada anak di bawah umur. Jadi, para seller ini nggak boleh mengajak atau membujuk anak untuk membeli dan meminta orang tuanya untuk membelikan mereka produk tersebut. Next, Kak Ando. Oke, di sini ada konten sensasional dan mengejutkan. Jadi, di sini yang dimaksud konten sensasional adalah membagikan konten yang sensasional atau mengejutkan yang dapat menyebabkan kesusahan bagi penggunanya. Selanjutnya, nomor 6 adalah kategori konten terlarang khusus. Ada 2 poin. Yang pertama adalah kosmetik. Di sini kosmetik yang dimaksud adalah konten yang diunggah tidak mengandung frasa untuk mengobati atau mencegah penyakit apapun. Poin kedua adalah makanan, di mana konten terkait makanan tidak boleh menyesatkan konsumen, khususnya mengenai karakteristik makanan, efek, atau sifat makanan tersebut. Nomor 7, ada di penipuan, spam, dan traffic yang menyesatkan.
TikTok Shop tidak mengizinkan segala bentuk spam atau penipuan di profil pengguna, konten, komentar, atau obrolan. Seller dilarang menyamar sebagai individu untuk menipu publik dan melakukan black campaign. Yang kedelapan adalah konten tidak orisinal, berkualitas rendah dan tidak relevan. Di mana konten dianggap tidak orisinal jika seller menambahkan isi edit baru atau kreatif ke media yang diimpor atau diunggah. Selanjutnya ada poin promosi yang tidak relevan, di mana seller tidak mempromosikan produknya sesuai dengan konten yang diberikan. Contoh, produk yang ditampilkan di konten creator tidak cocok dengan landing page yang ada di TikTok Shop seller. Nah, yang terakhir adalah produk terlarang yang dibatasi. Untuk produk terlarang, seller tidak boleh mendaftarkan, menjual, atau mempromosikan produk terlarang apapun karena produk yang ditampilkan harus mematuhi hukum, peraturan, dan pedoman komunitas TikTok. Jadi tidak semua barang bisa dijual di TikTok Shop ya, kakak-kakak sekalian. Dan untuk produk yang dibatasi, seller bisa mengajukan atau meminta persetujuan yang diperlukan untuk produk tersebut. Nah, di sini next Kak Ando. Di sini ada Kak Ando bisa next. Oke. Di sini ada produk terlarang yang tidak boleh dijual di TikTok Shop. Ada senjata api, amunisi, barang berbahaya, bagian dan sisa tubuh manusia, koin, uang tunai, kartu, hadiah, dan produk keuangan. Selanjutnya ada hewan, produk hewan, satwa liar, dan tumbuhan yang dilindungi. Lalu ada produk dan layanan dewasa, produk yang dapat menyinggung atau diskriminatif. Lalu ada produk yang dapat memfasilitasi aktivitas ilegal atau perilaku tidak jujur. Dan ada obat-obatan terlarang, keamanan dan privasi, serta barang dan pemerintahan militer. Ada juga obat dan alat kesehatan yang tidak sah atau tidak memenuhi syarat. Next, Kak Ando. Oke, di sini ada produk yang tidak didukung. Apa sih produk yang tidak didukung? Jadi produk ini ada contohnya seperti obat-obatan terlarang, barang bekas, produk dan suplemen penurut berat badan, otomotif dan suku cadang. Lalu ada juga makanan yang membutuhkan tempat penyimpanan, alkohol atau tembakau, rokok elektrik, dan produk terkait. Lalu ada produk politik, buku, dan bahan pendidikan, serta jasa. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Vinda. Silahkan Kak Vinda. Oke, nah sekarang giliran aku untuk menjelaskan hal-hal yang tidak direkomendasikan ketika melakukan live streaming. Nah, yang pertama adalah sinyal tidak stabil saat melakukan live. Hal ini sangat tidak direkomendasikan karena akan mengganggu jalannya live. Kan sayang ya Kak, kalau misalnya kakaknya udah live kurang lebih 30 menit, tiba-tiba terputus atau reconnecting karena sinyalnya tidak stabil, jadi harus mulai lagi dari awal. Padahal tadinya viewersnya udah banyak. Seperti itu. Jadi sebaiknya sebelum melakukan live, pastikan dulu internet dan sinyalnya stabil. Kemudian menggunakan pakaian yang terlalu terbuka ketika live. Itu juga sebaiknya dihindari. Hal ini tidak diperbolehkan karena bisa mendapatkan pelanggaran. Pelanggarannya itu ketelanjangan dan aktivitas seksual melibatkan orang dewasa. Jadi sebaiknya hindari men-shoot bagian-bagian tubuh secara khusus dengan baju terbuka maupun tidak, seperti itu. Kemudian tadi sempat dimention juga adanya suara anak-anak atau memunculkan anak-anak saat melakukan live streaming. Hal ini tidak diperbolehkan karena TikTok ini memiliki batasan umur juga dan dikhawatirkan terjadi pengeksploitasian terhadap anak yang membuat ketidaknyamanan. Mengingat ini kan adalah akun komersial ya, berjualan gitu. Jadi sebaiknya tidak boleh melibatkan anak sebagai model atau apapun itu.
seperti tadi Kak Bella mention juga, suara pun itu sangat sensitif sekali. Kemudian menampilkan konten yang tidak original ketika live. Konten dianggap tidak orisinil jika pengguna belum menambahkan isi edit baru atau kreatif media yang diimpor atau diunggah seperti itu. Dan juga indikator konten yang tidak orisinal ini adalah watermark yang terlihat atau logo yang tumpang tindih. Itu juga sebaiknya tidak dilakukan. Kemudian merokok dan mengendarai kendaraan. Hal ini juga akan mendapatkan pelanggaran karena ini adalah salah satu yang tidak boleh dilakukan pada platform TikTok Shop karena kontennya ini dapat membahayakan jiwa pengguna. Jadi kalau misalnya kakaknya mau ngerencanain live, itu sebenarnya enaknya tuh ada ruangan sendiri yang proper, kemudian ya jamnya juga jelas, durasinya minimal tadi 2 jam, seperti itu. Kemudian nanti bisa di belakangnya mungkin background-nya bisa produk-produk yang akan dijual seperti apa, seperti itu. Nah, kemudian meninggalkan live streaming secara tiba-tiba dan tidak ada interaksi selama live. Ini juga tidak boleh dilakukan ya teman-teman. Hal ini menyebabkan pelanggaran karena live dianggap statik. Sehingga lebih baik di 15 menit awal misalnya dibuka dengan interaksi dengan buyer. Kemudian itu juga bisa mendapatkan atau meningkatkan traffic-nya juga. Oke, next Kak Ando. Nah, kemudian, yang tadi aku sempat mention juga, ada punishment yang akan didapat apabila seller melakukan pelanggaran saat live. Nah, punishment-nya apa aja sih? Yang pertama ini, konten yang melanggar pedoman akan dihapus dari platform. Jadi TikTok ini memiliki kuasa untuk menghapus konten-konten yang memang tidak sesuai dengan pedomannya TikTok yang sudah dibuat. Jadi sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang sudah ada, sehingga diharapkan seller ini lebih aware dengan term and condition saat ingin melakukan live streaming. Seperti itu. Nah, untuk TikTok Shop ini, yang kedua, TikTok Shop akan ditangguhkan sementara atau permanen. Nah, hal ini terjadi apabila seller selalu mendapatkan pelanggaran berulang. Jadi sayang kan kalau sampai nggak bisa live dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya dapat pelanggaran, itu bisa langsung ajukan banding atau jangan diulang lagi gitu. Dan yang terakhir, TikTok Shop berhak melaporkan penjual yang melanggar hukum dan peraturan setempat kepada otoritas peradilan. Jadi TikTok Shop untuk hal-hal yang melanggar hukum ini pastinya TikTok akan bertindak tegas untuk melaporkan ke pihak yang berwenang gitu. Nah, oke, next Kak. Oke, nah ini. Jadi kemudian aku juga akan mau kasih info nih bahwa kakak-kakak sekalian bisa cek rekaman pelanggaran juga nih Kak yang terjadi saat live streaming. Yaitu yang pertama kakak bisa membuka ke Seller Center, kemudian di kiri bawah ini ada Shop Health atau kesehatan toko. Itu kalau kakak klik akan muncul seperti ini. Kemudian bisa diklik juga yang violation record, bisa di next mungkin. Oke, untuk mengetahui pelanggaran apa aja yang didapat bisa difilter juga. Dan apabila dianggap pelanggaran itu kurang tepat gitu ya, kakak bisa ajukan banding aja dengan klik appeal atau banding di sebelah kanan. Kemudian kakak juga bisa klik bulk appeal untuk ajukan banding secara sekaligus. Jangan lupa untuk sertakan bukti yang valid agar banding lebih mudah disetujui dan tolong berikan penjelasan juga sejelas-jelasnya terhadap kendala apa yang sedang kakak alami. Oke, next. Nah, di sini juga kita mau kasih tips and trick untuk live streaming. Yang pertama yang tadi aku mention, kakak-kakak semua bisa berinteraksi dengan penonton di ruang live secara tepat waktu dan efektif. Seperti itu bisa meningkatkan traffic juga. Kemudian saat host mempromosikan produknya perlu disematkan untuk meningkatkan kliknya gitu. Jadi produk-produk yang best seller biasanya itu bisa disematkan aja. Jadi jangan selama 2 jam cuma sematkan satu produk, itu kalau bisa jangan ya. Jadi bisa sematkan beberapa produk best sellernya. Kemudian pastikan juga tidak menjual produk yang terlarang atau produk yang dibatasi oleh TikTok Shop. Tadi sudah di-mention sama Kak Tiara apa aja produknya, itu bisa di-take note. Jadi tidak boleh dijual atau misalnya kakaknya bisa dihindari ya untuk produk-produk seperti itu.
Nah, untuk para hostnya, misalnya kakaknya punya host atau misalnya kakak seller sendiri yang mau jadi hostnya, itu boleh banget. Dan hostnya jangan malu dan harus percaya diri saat live. Seperti itu. Kemudian buat jadwal live secara konsisten hari dan jamnya. Kayak misalnya kalau kakaknya baru coba live nih, Kak, aku baru live seminggu sekali, 2 minggu, seminggu 2 kali, itu boleh, nggak apa-apa. Yang penting hari dan jamnya kalau bisa konsisten seperti itu. Nanti bisa ditingkatkan lagi ke depannya. Kemudian selalu tinjau live streaming dan pertimbangkan segera masukan dari audiensi. Mungkin nanti pas kakak live, bayarnya bilang, Kak, tolong dong kalau live kasih lihat produknya tuh yang kayak gini-gini-gini, atau kasih lihat produknya tuh kayak gini biar lebih jelas. Itu bisa dipertimbangkan. Jadi next-nya live-nya tuh semakin baik lagi, seperti itu. Kemudian mengatur kata kunci sensitif terlebih dahulu, maksimal 200 kata, dengan masing-masing berisi kurang lebih dari 30 karakter, seperti itu. Kemudian, pastikan tokonya kakak tidak melanggar ketentuan TikTok Shop, dan selalu ajak audiens atau ajak para buyer untuk follow akun tokonya kakak. Dan untuk buat misalnya kakak besok mau ada rencana mau live nih, sebelumnya kakak bisa buat video teaser untuk menginformasikan jadwal live streamingnya kapan, jam berapa. Mungkin kakaknya besok jangan lupa ya mampir ke live saya karena nanti ada diskon sekian sekian sekian. Itu kan lebih menarik lagi. Jadi bisa meningkatkan traffic pas nanti live besok harinya, seperti itu. Oke. Next mungkin. Oke, dan ini adalah hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat live streaming. Yang boleh dilakukan itu adalah produk yang dibicarakan sesuai dengan produk yang sedang dipromosikan. Jadi relate ya. Jadi nggak misalnya yang dipromosiin apa tapi di etalasenya apa gitu. Itu kan nggak benar gitu ya. Kemudian pastikan kamera dan suaranya berkualitas baik. Jadi nggak kresek-kresek atau misalnya kameranya jelas, nggak blur. Jadi itu juga kan kualitas live-nya lebih baik lagi, seperti itu. Nah, kemudian hanya mempromosikan produk yang diizinkan oleh TikTok. Sekali lagi, sesuai dengan yang Kak Tiara jelaskan, ada produk yang tidak boleh dijual juga. Kemudian itu kakak bisa take note semua produk itu. Dan yang don'ts-nya, produk yang dibicarakan berbeda dengan produk yang sedang diiklankan. Seperti tadi saya bilang, jadi harus relate ya Kak ya. Kemudian kualitas kameranya dan suaranya buruk, takutnya nanti audiens yang nggak dengar dan tidak melihat produknya secara baik. Kemudian informasi pribadi masuk ke live streaming, kayak misalnya alamat rumah, nomor HP, dan lain-lain. Itu juga nggak boleh. Nah, kemudian mempromosikan produk yang terlarang atau produk yang dibatasi oleh TikTok, itu juga nggak boleh. Dan mungkin satu lagi, tidak boleh kakaknya misalnya mengarahkan untuk check out-nya atau belinya di platform lain dan lain sebagainya, itu juga nggak boleh. Seperti itu. Oke. Next, untuk reminder-nya, rajin membaca pedoman TikTok Shop di Seller Academy, kemudian mengecek kesehatan toko secara berkala, ini wajib banget karena biar kakaknya aware ada pelanggaran apa aja, bisa banding dan lain sebagainya. Kemudian hindari violation-nya dan menambah pengetahuan seputar TikTok Shop melalui webinar, aktif dan mengikuti TikTok Hood, seperti itu. Oke, sepertinya segitu dulu dari Vinda. Mungkin selanjutnya bisa dibantu Kak Bella. Oke, thank you Kak Vinda dan Kak Tiara. Jadi teman-teman seller tadi sudah menginformasikan juga nih banyak banget yang bertanya gitu ya. Mungkin tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke sesi Q&A kali ya Kak Vinda dan Kak Tiara. Oke, Kak Bella. Oke, ada pertanyaan pertama dari Kak Rida Abdullah. Kalau pakai manekin anak-anak saat live boleh nggak ya Kak? Oke, mungkin boleh dibantu Kak Vinda? Oke, baik. Jadi kalau manekin anak-anak ini, mau manekin anak-anak, mau manekin dewasa, sebenarnya sebaiknya dihindari ya, Kak. Karena pertama, manekin ini kan diem ya, takutnya disangka statik juga. Apalagi kalau misalnya manekinnya, Kakak, misalnya ada manekin nih, terus misalnya manekinnya dari telanjang dulu, kemudian dibajuin, dan lain sebagainya, itu juga kan nggak boleh ya. Jadi sebaiknya mendingan bisa hindari aja sih seperti itu. Kalau misalnya kakak mau nunjukin bajunya bisa digantung aja atau misalnya bisa diginiin, itu kan bisa lebih jelas juga ya. Bahannya juga bisa lebih kelihatan dan lain sebagainya. Gitu. Oke, dari Kak Tiara mungkin mau nambahin atau udah cukup?
Iya, kalau bisa manekinnya itu harus tetap pakai baju ya, walaupun itu sebuah manekin. Jadi memang nggak boleh benar-benar polos seperti itu, agar sistem TikTok Shop itu tidak mendetek itu seorang manusia gitu sih. Betul. Betul, karena TikTok Shop sendiri juga cukup strict atau cukup ketat untuk perihal-perihal tadi ya, untuk yang sensitif gitu. Misalnya ada kelihatan, mohon maaf, belahan dada, atau kadang misalnya paha gitu juga kadang nggak boleh. Nah, kalau manekin ini, walaupun patung ya teman-teman ya, tapi kadang di sistem itu juga bisa terdeteksi kalau misalnya ada nudity gitu. Jadi lebih baik kalau misalnya mau pakai manekin, boleh, tapi kalau misalnya mau ganti baju itu dikeluarin dari kamera dulu, dipakein baju, baru ntar dimasukin lagi gitu. Betul. Oke. Berikutnya ada dari Kak Adi Saputra. Kak, kalau konten kita udah terlanjur pernah menggunakan foto atau video public figure atau ada anak kecilnya, solusinya bagaimana ya agar akun kita tidak dibatasi? Sebaiknya konten tersebut dihapus saja atau boleh disimpan saja di video privat. Mungkin Kak Tiara? Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu nih untuk seleb tersebut sudah minta kakak sellernya ini udah minta izin belum sama seleb tersebut. Kalau memangnya tidak mendapatkan izin atau memang tidak bekerja sama, itu lebih baik di take down aja Kak. Karena kan kita seperti yang aku jelasin tadi, kita tidak boleh mengambil hak intelektual seperti itu Kak. Tadi aku udah sempat jelasin, jadi lebih baik konten tersebut dihapus. Jadi buat konten baru yang lebih kreatif dan benar-benar orisinil karya kakak kontennya gitu sih. Oke, berarti sebaiknya dihapus aja ya, karena takutnya kalau misal sistemnya masih ke-detect, nanti kena pelanggarannya bisa berkali-kali gitu. Jadi lebih aman untuk dihapus saja. Oke, berikutnya Betul. kita juga dapat masukan yang sangat baik dari Kak Aneka Golden Mandiri. Thank you. Kita akan cek secara internal ya Kak ya. Oke, nextnya dari Kak Reni. Kak, saya mau tanya, Kak, saya sudah ikut promosi TikTok Ads, promosi live berbayar, flash sale, potongan harga, promosi konten video. Semuanya udah saya lakukan. Awal-awal saya live penonton sampai 20-an. Setelah 5 menit, kemudian hanya 3 orang penonton aja, Kak. Saya live 2 jam pagi, saya live 2 jam pagi, 2 jam siang, 2 jam malam. Mohon dibantu apa yang harus saya lakukan lagi, Kak. Mungkin ini boleh Kak Tiara. Oke, pertama kakak sellernya ini cek dulu nih ada pelanggaran nggak untuk akun kakak. Nah, kalau misalnya dicek ada pelanggaran, tentunya pelanggaran ini sangat mempengaruhi untuk traffic dari live streaming tersebut. Nah, lebih baik apabila jika ada pelanggaran bisa diajukan banding terlebih dahulu, cari tahu terlebih dahulu lalu mengajukan banding. Nah, misalnya tidak ada pelanggaran, berarti kalau menurut aku, saran aku kakak harus lebih interaktif sama penonton biar penontonnya stay lebih lama di tempat kakak atau di live kakak, lalu penontonnya juga lebih menjadi tertarik kayak gitu. Jadi lebih komunikatif aja sih sama penontonnya. Selain itu, jangan lupa saat melakukan live streaming, kakak selalu informasikan nih kalau kakak akan memberikan gratis ongkir atau promo-promo yang sedang berjalan di TikTok Shop. Seperti itu sih Kak kalau saran aku. Oke, betul banget Kak Tiara, karena tadi ini juga sellernya menginfokan ya bahwa dari 5 menit dari setelah 5 menit langsung turun gitu, tandanya mungkin di 5 menit ini kurang interaktif nih Kak gitu, mungkin di 5 menit ada Betul. diem-diemnya atau mungkin masih, biasanya kan kalau saya 5 menit pertama mungkin masih ngecek-ngecek handphone gitu kan, Ya masih betul banget Kak preparasi Bella. lah ya kan. Nah itu nggak boleh Makanya Kak, karena tadi Kak Vinda udah ngomong ya 5 menit pertama itu justru paling penting teman-teman. Jadi kalau misalnya betul. algoritma itu ngecek oh 5 menit pertama bagus banget nih sellernya, nah ntar otomatis akan semakin ibaratnya di push ke penonton-penonton lain gitu. Jadi Benar banget kalau Kak 5 menit Bella. pertama ini udah harus langsung on ya teman-teman ya, jangan nunggu-nunggu lagi. Iya bener banget. Atau kan di sini juga tadi kakaknya mention ya, padahal udah ada live sale bla bla bla. Nah, itu semua langsung diinfokan di 5 menit pertama supaya supaya penontonnya pun bisa nunggu. Misalnya teman-teman bilang, "Oke, saya live sale jam 15:45 ya. Jadi 10 menit lagi teman-teman standby," gitu. Nah, itu pastikan jadi biar mereka makin retain gitu. Atau kedua pun misalnya teman-teman bisa interaksi, nggak harus interaksinya yang kayak etalase berapa, mungkin sesingkat kayak aku tadi, kakak-kakak yang nonton tuh dari mana asalnya, kakak-kakak pada mau diskon nggak, yang mau diskon ketik mau gitu. Nah itu kan interaktif ya supaya orang juga Betul. nonton. Paling gitu sih Kak Reni tadi yang nanya ya. Oke, berikutnya ada pertanyaan dari Kak Meluvia.
Kalau sudah dapat pelanggaran, apakah TikTok Shop-nya bisa pulih? Soalnya kalau sudah kena pelanggaran, view-nya itu pasti turun banget. Nah, ini mungkin Kak Vinda, Kak. Oke, jadi sebenarnya untuk itu bisa pulih. Jadi bisa pulihnya itu 180 hari dari pelanggaran itu terjadi. Nah, itu cukup lama ya. Jadi makanya mungkin kalau dari para sellernya sendiri bisa dihindarin ya violation itu. Jadi karena bisa merugikan juga karena nggak bisa live dan lain sebagainya gitu. Dan pulihnya juga kan lama 180 hari. Seperti itu, Kak. Jadi sayang banget sih. Oke, jadi memang rumusnya itu lebih baik menghindari daripada mengobati ya Kak Vinda. Karena Betul, betul. 180 hari itu berarti hampir berapa tuh? 6 bulanan nggak sih 180 hari? Iya kan? Hampir Betul. kurang lebih 6 bulanan ya. Itu lama banget loh teman-teman seller ya. Jadi harus diperhatikan. Oke, nextnya dari Kak Jaslyn. Ngecek pelanggaran live-nya itu di mana sih Kak? Biar kita tahu di mana ya salahnya. Mungkin Kak Vinda lagi. Oke, oke. Kalau untuk pelanggaran live-nya, seperti tadi yang aku bilang, bisa lewat seller center, Kak. Jadi, takutnya ke skip, aku ulangin lagi, Kakak bisa masuk ke seller center, di kiri bawah ada shop health atau keamanan toko. Kemudian nanti di situ, Kakak bisa pilih juga yang violation-nya, jadi bisa difilter juga, bisa tahu pelanggarannya apa aja, bisa ajukan banding juga, seperti itu. Bisa ajukan banding satu-satu, atau bisa langsung block appeal juga. Seperti itu. Dan jangan lupa disertain juga proof bukti-bukti yang memang apa bukti kuat gitu ya dan dijelasin itu secara rinci apa sih yang terjadi gitu. Jadi mudah-mudahan bandingnya juga bisa disetujui. Seperti itu sih Kak. Oke, thank you Kak Vinda. Iya. Berikutnya nih dari Kak Fadila Imani. Tentang pelanggaran nih Kak, lanjut ya. Kalau melakukan pelanggaran pas live itu bentuk hukumannya langsung di-ban ketika live, apa nanti ada evaluasi sehabis live Kak Vinda? Oke, jadi biasanya itu nanti langsung mati gitu Kak. Jadi live-nya itu nanti langsung terhenti, tapi biasanya langsung ada notifikasi kenapa live-nya dihentikan. Jadi nanti Kakak bisa dapat info nih, live-nya itu dihentikan kenapa, atau misalnya gara-gara live-nya dianggap statik, Kakaknya diem aja gitu. Atau misalnya kalau misalnya lagi live kan juga harus ada mukanya gitu ya Kak, jangan cuma bajunya aja atau barangnya aja, itu juga takut kena pelanggaran. Atau misalnya yang tadi terindikasi apa pakai baju-baju yang seperti itu dan lain sebagainya itu juga jangan. Nah, jadi kalau untuk pertanyaannya tadi apa? Mohon maaf. Pertanyaannya itu kalau misalnya live itu di-ban, apakah langsung mati saat itu juga Ya, atau ada evaluasi setelah itu? ya betul. Berarti intinya langsung mati, langsung terhenti gitu ya maksudnya dan tapi ada notifikasinya gitu. Kenapa alasannya live-nya terhenti seperti itu. Oke, masih nyambung nih Kak Vinda ya. Kayaknya banyak misalnya kita yang kena pelanggaran live. Dari Kak Nur Halim, kalau mau banding violation ketika live gimana ya Kak? Soalnya saya agak nggak paham juga dan mungkin susahnya kalau live itu kan ya live gitu ya Kak. Mungkin gimana cara kasih bukti kalau misalnya oh ini pelanggaran itu nggak terjadi gitu. Ada tipsnya nih nggak Kak Vinda? Maksudnya berarti pas setelah selesai live mau ajuin banding seperti itu ya? Betul, pas live kena violation, terus ya udah nih kita mau aju banding. Cuman kadang kan aju banding Hmm, harus ada buktinya. Cuman kalau live betul. kan mungkin live-nya udah lewat gitu ya. Kadang gimana tuh Kak Oke, kasih aju bandingnya? Kayak oke, tadi baik. ada yang ngomong misalnya dia pas lagi live sinyalnya gangguan sehingga apa gambarnya tuh statis gitu. Nah, itu dia kena pelanggaran. Gimana cara membuktikan ke TikTok Shop bahwa tadi tuh sinyalnya jelek misalnya gitu kan rada susah mungkin Kak kalau live. Oke, baik. Jadi sebenarnya kalau misalnya, contohnya tadi kalau misalnya sinyalnya udah kuning gitu ya, kakak bisa screenshot dulu aja, terus bisa dilanjutin juga. Jadi takutnya in case kalau seandainya nanti terhenti dan lain sebagainya, itu kakak bisa sertain si screenshotan itu. Atau misalnya kakaknya juga ada apa yang temennya mau apa lagi nonton live-nya juga, itu juga boleh minta tolong juga untuk di screenshotin atau lain sebagainya, atau kakaknya bisa live sambil di record juga, itu juga boleh gitu. Jadi nanti pas diaju banding itu bisa disertakan seperti itu gitu Oke. Kak. Sebenarnya saran kita sih mungkin kalau live tuh minimum 2 orang ya Kak Vinda, satu sebagai Betul. host, satu sebagai operator gitu. Karena tadi bisa aja ada
technical difficulty atau apa sih sistem yang lemot atau apa gitu. Jadi hostnya nih tetap bisa interaktif sebisa mungkin, tapi ada satu orang lagi yang bisa ya tadi ngecek screenshot atau apapun itu gitu. Jadi jangan hostnya langsung yang ntar ngecek-ngecek, karena ya tadi ya teman-teman pasti kalau misalnya aduh sebentar ya internetnya error, terus hostnya ngecek-ngecek dulu gitu kan modemnya atau apa, pasti itu juga nggak enak untuk ditonton gitu. Jadi seminimum-minimumnya banget menurut aku dua, satu operator, satu host gitu, biar hostnya pun bisa fokus. Karena kalau misalnya hostnya harus ini, harus itu, harus ini, harus itu, kasihan juga kan hostnya pasti jadi terbagi gitu, terpecah konsentrasinya. Tapi bisa lebih baik lagi menurut aku kalau misalnya hostnya dua. Kadang teman-teman seller banyak nih, Kak Vinda, Kak Tiara, yang kayak, Kak, yang nonton tuh dikit, aku berasa ngomong sendiri, aku jadi nggak semangat gitu kan buat Iya hostnya. benar-benar. Nah, itu bisa diatasi dengan hostnya dua gitu. Jadi kan kayak gini nih, aku sama Kak Vinda tektokan, ada yang nonton nggak nonton, ya biarin lah, yang penting kita Iya, fokus gitu ya. benar-benar. Jadi lebih ke bisa interaktif berdua nih secara hostnya, dan hostnya juga nanti bisa host yang keduanya bisa ngebantu kalau ada trouble. Tapi kalau misalnya yang nontonnya banyak juga kan biar lebih enak ya, biar lebih engage juga sama bayarnya, sama host keduanya gitu. Jadi sebenarnya emang enakan minimal 2 orang sih Kak ya, gitu. Oke, oke. Nextnya Kak Tiara nih. Ada pertanyaan dari Kak Caca. Kak mau tanya, bisa live sambil nyalain musik? Terus kemarin coba masukin produk, kan aku di bidang pakaian wanita daster. Itu ada mereknya. Nah, itu langsung kena pelanggaran. Artinya emang bener-bener nggak boleh ada merek ya Kak di produknya. Kalau mau bisa jualan dengan beberapa merek daster, apa yang harus dipersiapkan Kak? Karena pengen jualan di live. Mungkin pertanyaannya ada dua nih ya. Satu itu tadi apakah bisa pakai musik? Yang kedua itu kalau misalnya jualan daster ada mereknya, gimana tuh Kak? Oke, untuk musik sendiri bisa ya Kak, menggunakan musik saat melakukan live streaming, tapi pastikan kembali musiknya jangan terlalu besar ya Kak dibanding suara Kakak. Jadi khawatirnya lebih besar suara musik dibanding suara Kakak saat melakukan promosi. Nah, itu lebih baik dihindari. Selanjutnya untuk menjual produk daster dengan merek ya Kak ya. Di sini banyak banget nih Kak seller aku yang mengalami case sama. Dan hal ini nggak boleh Kak berjualan di TikTok Shop menggunakan produk dengan brand ternama atau bisa disebut dengan produk KW ya Kak ya. Ini sangat dilarang oleh TikTok Shop karena hal tersebut melanggar hak intelektualnya. Jadi brand-brand tersebut kan sudah punya nama ya Kak, sudah punya haki juga. Jadi tentunya itu akan masuk ke dalam produk KW. Jadi sebaiknya dihindari aja Kak menjual produk seperti contohnya Gucci atau Fendi, itu nggak boleh ya Kak. Kalau misalnya Kakak mau melakukan penjualan daster, lebih baik produk yang mengandung merek itu jangan dipajang. Karena nanti live streaming Kakak akan di-ban oleh TikTok Shop selama 30 menit pertama untuk peringatan pertama. Dan untuk peringatan kedua sudah tidak ada ampun lagi nih Kak. Akun Kakak live streamingnya akan diblok permanen oleh TikTok Shop sehingga Kakak tidak bisa melakukan promosi dari live streaming lagi. Gitu Kak Bella. Oke, thank you Kak Tiara. Jadi memang sangat ketat ya teman-teman ya, dan nggak cuman brand-brand ternama, tapi misalnya gambar-gambar yang memiliki hak juga, misalnya kayak gambar Disney atau gambar Hello Kitty. Kadang kan banyak tuh yang ada jualan-jualan juga di baju atau di daster gitu. Nah itu juga nggak boleh, karena ujung-ujungnya sama yang kayak Kak Tiara bilang, kalau ada hakinya atau hak cipta ya teman-teman, itu tidak boleh gitu kan, karena ibaratnya itu barang KW. Jadi jualnya yang polos-polos aja gitu. Dan aku mau sharing juga nih, sempat ada seller yang cerita ke aku juga, Kak Tiara. Jadi dia itu ada logo Chanel gitu ya. Tahu ya teman-teman logo yang C itu kecil doang, cuman bros gitu. Bahkan sekecil sekecil apa sih? Sekecil button. Apa ya Kak, button tuh sekecil kancing gitu ya. Kancing. Dan dia pun nayanginnya cuman kayak ini terus turunin lagi. Nah, itu bisa kedetek dan dia kena pelanggaran gitu. Jadi memang sistemnya canggih banget nih Kak gitu ya. Kalau misalnya dia aja udah logonya kecil, cuma dinaikin 2 detik paling ya, itu aja bisa terdetek gitu. Makanya jangan coba-coba, dan tadi Kak Tiara pun sudah sampaikan pelanggarannya itu cukup berat ya kalau misalnya emang tadi terdeteksi adanya logo-logo tadi. Jadi sebaiknya Betul. jangan ya Kak Caca ya tadi ya. Yes, Kak Caca. Oke, dan untuk musik tadi sudah terjawab, boleh, tapi jangan gede-gede banget ya. Oke. Oke. Pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Zikir Milk Choco. Kalau muncul anak kecil kena pelanggaran nggak sih? Soalnya kalau lihat kayak seleb suka ada anak kecilnya. Gimana tuh? Mungkin Kak Vinda atau Kak Tiara?
Oke, jadi kalau untuk muncul anak kecil itu sebenarnya emang bisa kena pelanggaran juga, Kak, seperti yang tadi kita jelaskan, seperti itu ya. Jadi lebih baik di-clear-kan aja sih untuk area untuk live-nya gitu, jangan sampai ada anak kecil atau suara anak kecil pun itu biasanya bisa terdeteksi seperti itu. Gitu. Oke, jadi memang jangan ya teman-teman ya. Oke, berikutnya ada lagi pertanyaan dari Kak Cynthia Oktavera Sari. Oke, Kak, kalau ada cara lain live dengan brand orang yang sudah terdaftar, apa akan kena pelanggaran? Oke, gimana? Mungkin Kak Tiara atau Kak Vinda? Oke, kalau untuk brand mungkin reseller ya yang dimaksud sellernya ini. Kalau misalnya reseller itu boleh Kak melakukan penjualan dengan produk reseller tersebut. Tapi syaratnya untuk mengupload produk tersebut ke TikTok Shop, seller ini atau reseller ini harus punya brand autorisasi. Jadi seller ini harus minta brand autorisasinya dari distributor, lalu upload brand autorisasi tersebut di seller centernya. Nanti ada pilihan menu di brand, lalu tinggal upload di brand autorisasi. Seperti itu Kak Bella. Jadi boleh sebagai reseller, tapi harus punya sertifikat dari distributornya kayak gitu Kak Bella. Betul, betul. Jadi memang kalau ada bukti kuat atau bukti tertulis yang menyatakan teman-teman mengambil secara legal itu bisa ya. Jadi sebenarnya kayak tadi nih kita balik lagi misalnya teman-teman mau jualan daftar brand ternama di TikTok sebenarnya bisa atau enggak bisa asalkan teman-teman memang mempunyai izin yang sah gitu ya. Jadi kalau Betul. misalnya teman-teman punya izin yang sah dari produk apa tadi misalnya Fendi gitu ya, ya boleh aja sebenarnya gitu. Cuman kalau memang barang KW, mau KW super atau apapun itu teman-teman mohon maaf nggak bisa kalau memang tidak ada bukti tertulisnya gitu ya. Jadi benar-benar harus kuat nih. Tapi kalau misalnya memang produk-produk lokal kan juga banyak nih yang udah suka buka reseller gitu ya. Ada produk apa, aku sering banyak lah lihat ya produk-produk yang memang buka reseller, itu nggak masalah karena biasanya juga pasti mereka menyediakan surat tertulis yang menyatakan bahwa kalian ini seller resmi atau reseller resmi gitu. Jadi kalau gitu nggak masalah. Oke. Nah, teman-teman, nggak kerasa nih kita udah berbincang-bincang cukup panjang ya. Mungkin aku akan pilih 2 pertanyaan terakhir. Jadi teman-teman kalau masih punya pertanyaan boleh langsung tuliskan di kolom komentar. Tapi sebelumnya teman-teman aku mau ingatkan teman-teman untuk isi feedback form ya. Seperti biasa feedback form bakat itu udah dicantumkan di pin di komen yang paling bawah ya teman-teman. Tinggal scroll aja itu ada kok ya teman-teman di tinyurl.com/feedbackbakat semuanya huruf kecil. Nah di situ teman-teman nggak nyampe 1 menit bisa langsung isi, kasih feedback, masukan, saran, apapun itu untuk acara bakat ataupun TikTok Hood supaya bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan teman-teman juga kalau misalnya mau ngasih referensi atau saran ini nih Kak, topik. Biasanya teman-teman saya tuh suka request, Kak mau dong bahas topik ini, boleh banget. Tinggal isi feedback form yang sudah aku cantumkan. Nah, selain bisa teman-teman bisa memberikan inspirasi dan aspirasi ke TikTok Hood ya, teman-teman juga bisa mendapatkan kesempatan untuk memenangkan merchandise eksklusif dari TikTok Shop untuk 1 orang seller yang paling rajin ikut bakat selama 1 bulan ya. Jadi di bulan Oktober ini nih udah di penghujung bulan ya teman-temannya udah tanggal 27. Boleh nih teman-teman ingat-ingat ya selama bulan Oktober teman-teman udah ikut bakat berapa kali. Mungkin baru ikut sekali, baru ikut 2 kali, atau udah ada yang ikut sampai 4-5 kali ya. Pastinya semakin besar teman-teman sering ikut, makin besar juga kesempatan teman-teman untuk menang. Dan jangan lupa teman-teman isi feedback formnya. Karena kalau misalnya teman-teman ikut tapi nggak pernah isi feedback formnya, kita nggak punya data nih bahwa teman-teman pernah ikut. Jadi bisa banget jangan lupa isi feedback formnya ya. Jangan bosan-bosan, jangan capek-capek isi feedback formnya. Karena sebelum-sebelumnya udah ada bukti nyatanya nih kayak Kak Nunung, Kak Joy John, Karania Shop itu semua rajin ikut bakat dan mereka semua sudah mendapatkan merchandise-nya. Jadi bulan Oktober apakah kamu pemenangnya? Kita tunggu ya. Gitu. Oke. Masih ada pertanyaan terakhir kah? Mungkin aku cari 2 lagi kali ya, Kak Tiara dan Kak Vinda, karena memang udah hampir jam 5 nih. Oke. Masih ada pertanyaan lagi, aku tunggu, aku cek-cek kolom komentar dulu. Oke. Oke, mungkin ini ada pertanyaan clarify nih dari Kak Anik. Jadi tadi yang dimaksud
dengan perbandingan harga itu kan tadi Kak Vinda mungkin jelasin nggak boleh bandingin harga dengan e-commerce lain ya. Mungkin kayak barang ini belinya di toko ini, di e-commerce ini karena lebih murah gitu kan nggak boleh. Tapi kalau misalnya dibandinginnya dengan seller lain boleh nggak? Misalnya aku punya toko daster, Katiara juga punya toko daster. Terus pada saat live aku ngomong nih, toko saya lebih murah dibanding tokonya Katiara loh gitu. Nah mungkin itu yang ditanyain Kak Anik ya, boleh nggak tuh Kak? Boleh nggak sih Kak kalau kayak gitu sebenarnya? Oke, jadi berarti maksudnya bukan ke e-commerce lain ya, ke platform lain ya, tapi sesama seller seperti itu ya. Ya, Oke, jadi sebenarnya kalau untuk ngebandingin gitu, sebenarnya jangan sih Kak. Jadi kakaknya bisa apa? Bisa menunjukkan kualitas dengan kakak menunjukkan kualitas produknya aja, itu tidak perlu membandingkan juga. Kayaknya para buyer ini udah bisa menilai gitu ya, kalau misalnya produk kualitasnya itu lebih baik dari seller-seller lain seperti itu gitu. betul. Jadi mungkin dibandingkan apa ya, menjatuhkan toko lain, lebih baik kita meningkatkan toko kita gitu kali ya Kak ya. Jadi Iya, iya. misalnya di toko aku itu paling banyak loh pilihan warnanya, ya gitu aja tuh Kak Anik udah cukup. Atau misalnya toko aku tuh dijamin kualitas terbagus banget deh pokoknya gitu. Atau misalnya bahan dasarku tuh adem banget ya. Udah itu aja yang ditonjolkan ya. Jadi Jangan nggak selalu usah di-mention gitu. Mention iya. si tokonya, toko ini gitu. Aduh, nanti ribut nih. Karena kita pun sebagai pemilik toko kalau misalnya kita digituin sama toko lain kan kita juga pasti sedih ya Kak ya gitu. Misalnya tokonya Kak Bella tuh jelek beli aja di aku gitu kan. Aku juga pasti sedih gitu. Jadi sebaiknya sih menonjolkan keunggulan toko masing-masing gitu. Dan persaingannya biar sehat seperti itu ya Kak ya. Karena kalau misalnya kita meningkatkan kualitas produknya kita gitu, jadi apa si bintang 5 terus dan lain sebagainya, itu juga kan sudah bukti nyata juga bagi buyer-buyer yang lain yang mau beli, yang mau check out, itu pasti bakal lebih percaya, trust sama tokonya Kakak gitu. Oke, oke. Terus tadi singkat aja, ada juga pertanyaan nih Kak yang nanya, boleh nggak sih videonya ditinggal pada saat lagi live? Mungkin aku bantu jawab sedikit, sebenarnya nggak boleh ya Kak, karena tadi Kak Vina juga udah ngomong tidak boleh ada video statis. Video statis itu apa? Maksudnya tidak ada pergerakan gitu. Jadi kalau misalnya ditinggalkan, otomatis kosong ya teman-teman ya. Itu tidak boleh gitu. Atau misalnya teman-teman diem doang kayak patung gitu, itu juga nggak boleh ya teman-teman ya. Selain nggak menarik ditonton dan juga ntar bisa kena video statis gitu. Jadi makanya tadi juga aku infokan kan kadang misalnya aduh Kak aku tuh kebelet pipis banget gitu atau misalnya aku tiba-tiba ditelepon Gojek atau apapun itu jadi harus kabur gitu makanya tadi aku lagi merekomendasikan minimum 2 orang yang jaga live-nya jadi kalau misalnya amit-amit nih yang satu kebelet pipis hostnya bisa di cover dulu sama yang operatornya misalnya atau tiba-tiba nggak tahu mungkin ada bunyi telepon atau apa gitu kan emergency nggak pernah tahu ya teman-teman namanya live streaming bisa semuanya terjadi gitu nah itu bisa di cover sama yang satunya gitu sih. Nah, terus mungkin pertanyaan terakhir nih, Kak Tiara dan Kak Vinda ya. Dari aku tadi, oke. Kak Fadzila Imani. Kak, bisa kasih tips buat kata kunci sensitif biar menarik? Tadi kayaknya Kak Vinda sempat mention tentang kata kunci juga nih. Ada tipsnya nggak sih, Kak, yang menarik tuh seperti apa? Lupa ngemit. Untuk kata kuncinya sendiri itu tergantung produk yang kakak jual pastinya. Nah, tapi kalau bisa untuk kata kuncinya sendiri itu jangan yang terlalu spesifik banget dan jangan yang terlalu luas banget seperti itu. Untuk yang menarik dan lain sebagainya itu bisa misalnya kayak misalnya kakak jualan fashion nih kayak daster Bali adem atau apa yang benar-benar biasanya dicari oleh orang banyak seperti itu. Nah, tapi jangan terlalu spesifik juga daster Bali adem banget nih atau apa gitu jadi makin nggak jelas makin tidak menunjukkan tidak menonjolkan produknya dan lain sebagainya itu kalau bisa dihindari aja sih Kak seperti itu. Betul, karena kalau terlalu spesifik banget juga otomatis audiensnya niche ya, atau audiensnya Iya. kecil gitu kan. Misalnya kayak, penyuka makanan apa basreng pedas manis gitu. Misalnya kan itu Iya, benar. mungkin kita cuma nyari cemilan, tapi nggak spesifik nyari basreng, nanti juga kayak jadi skip gitu. Tapi mungkin kalau lebih secara general dan pastinya mungkin teman-teman tahu lah ya, misalnya sebagai customer juga teman-teman lihat aja, misalnya apa sih yang bisa suka pancing ya misalnya diskon atau harga terbaik gitu-gitu kan pasti orang
melotot ya matanya ya teman-teman. Jadi mungkin itu juga bisa digunakan gitu. Atau mungkin teman-teman seller di sini ada yang punya pengalaman juga, biasanya teman-teman tuh suka pakai kata-kata apa sih buat menarik penonton, boleh lo share di kolom komentar ya, supaya kita juga saling sama-sama belajar satu sama lain. Oke, nah teman-teman tinggal 3 menit lagi. Aku mau dong dari Kak Tiara dulu nih, kasih kata-kata kesimpulan atau kata-kata penyemangat untuk teman-teman hari ini. Oke, kalau kata-kata penyemangat aku, jadi setiap seller ini jangan lupa untuk selalu lakukan live streaming nih Kak, untuk ningkatin pendapatannya. Karena live streaming ini adalah salah satu media promosi yang ada di TikTok Shop. Selain itu, jangan lupa untuk aktif ikut campaign yang diinformasikan di TikTok Shop, yang Kakak bisa cek nih di Seller Center, di kampanye, itu bakal banyak banget kampanye-kampanye yang sedang berjalan atau sedang open submission. Jangan lupa juga kalau misal ada kendala bisa langsung raise tiket di seller centernya. Jadi kakak jangan perlu khawatir kalau misalnya ada kendala-kendala seputar pelanggaran, kakak bisa langsung ajuin tiket ke seller center ataupun bisa hubungi langsung ke AM-nya. Dan di sini aku mau informasiin tetap semangat buat berjualan di TikTok Shop karena TikTok Shop akan membantu kakak buat ningkatin penjualan kakak. Gitu aja sih Kak Bella. Thank you. Thank you Kak Tiara. Nah sekarang boleh nih Kak Vinda. Oke, jadi kalau dari aku, sebenarnya balik lagi terus semangat para seller untuk live-nya. Jangan jangan nyerah kalau aduh Kak yang nonton tuh stuck di bawah 10 gitu. Itu jangan Kak. Jadi kita bisa ngasah ide lagi biar lebih kreatif lagi buat bikin konten live-nya, kemudian bikin promo-promonya juga, dan yang tadi sempat aku mention juga sebelum live, kakaknya bisa buat video teaser, video pendek, bilang kalau misalnya kakak mau live hari ini, kemudian nanti ada diskon segini gitu. Jadi untuk hal-hal seperti itu mungkin bisa dilakukan juga Kak. Kemudian tadi kan kita juga udah jelasin untuk yang tidak boleh dan boleh dilakukan apa, itu mungkin kakak bisa lakukan dari sekarang, jadi menghindari violation-nya juga gitu, biar bisa tokonya sehat, kemudian traffic-nya naik terus, algoritmanya baik, terbentuk baik, jadi bisa berjualan dan meningkatkan penjualannya juga lebih baik lagi, seperti itu. Oke, nah sebelum aku menutup sesi ini, aku melihat ada sedikit diskusi panjang ya di kolom komentar ya. Jadi untuk meluruskan nih untuk Kak Supingku ya tadi ya, Kak Supingku dan lain-lain, bener ya kata Kak Ella. Jadi kalau misalnya kita mau nyuruh penonton kita di live untuk follow akun kita tuh boleh ya Kak, ya justru bagus. Karena kalau misalnya dia follow akun kita, nextnya kita live, kita bikin short video, akan muncul di akunnya dia gitu. Karena tapi yang tidak boleh itu misalnya follow aku di platform lain ya, atau follow aku di e-commerce lain ya, XXX. Nah, itu nggak boleh. Jadi, kalau teman-teman mau nyuruh dia follow akun TikTok Shop teman-teman, boleh banget gitu ya. Justru kita saranin gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman nyuruh follow di akun lain atau di platform lain, nah itu yang harus dihindari. Karena itu nanti bisa kena pelanggaran redirect traffic atau mengalihkan traffic ke tempat lain gitu. Mungkin semoga jelas ya kakak-kakak supaya tidak ada perdebatan lagi nih di kolom komentar. Oke. Semoga Kak Ella, Kak Supingku, Kak Caca, Kak siapa lagi nih ya, semoga clear dan semoga live streamnya semakin bagus lagi. Oke, teman-teman, nggak kerasa udah jam 5 sore. Aku harus mengakhiri sesi hari ini, tapi sebelumnya aku mau ada informasi-informasi penting nih. Mungkin boleh Kak Ando ditampilkan. Jadi seperti biasa, bakat ini, oke, pertama-tama kita gabung di Lark ya, teman-teman. Ya, sekarang sudah ada 500 seller lebih yang bergabung di Lark TikTok Food. Teman-teman gampang banget, langsung aja download aplikasinya dan nanti langsung scan QR ini. Scan-nya pakai aplikasinya, teman-teman ya. Banyak yang kemarin scan pakai laptop HP biasa itu nggak bisa pastinya. Oke, next-nya kita mau infoin tentang beliau belajar ilmu tanpa galau setiap Senin ya. Pasukan Kak Ando mana nih ya? Pastinya bisa konsultasi langsung tentang short video ataupun live streaming. Next-nya ada bakat atau belajar kilat seperti hari ini ya teman-teman ya. Setelah aku bilang ini Selasa dan Kamis, jadi karena hari Kamis kita ketemu lagi di Selasa depan ya. Selasa depan kita akan bahas topik yang gak kalah menarik. Teman-teman pasang remindernya di handphone masing-masing supaya ingat dan gak ketinggalan. Oke, next.
ada pedas atau perbincangan cerdas setiap hari Rabu di minggu kedua dan keempat. Teman-teman juga bisa ikuti langsung dan tunggu aja posternya dan langsung daftar ya. Oke. Nextnya ada ngobras, ngobrol santai antar seller TikTok. Nah, ini biasanya teman-teman bisa langsung dapetin ilmu dari seller-seller yang udah oke banget di penjualannya di TikTok ya. Jadi biar nggak bosan nih, biar nggak dengerin dari tim TikTok mulu, tapi teman-teman bisa juga diskusi langsung dengan sesama seller. Oke, nextnya ada churros atau curhat bareng task force, di mana teman-teman bisa konsultasi dan eskalasi lapor kendala. Oke, nextnya. Oke, udah ya teman-teman, aku terakhir mau ingetin lagi teman-teman semua di sini, jangan lupa isi feedback form. Ayo, aku tungguin. Teman-teman bisa langsung klik di bawah ini di tinyurl.com/feedbackbakat ya. Jangan sampai ketinggalan karena teman-teman bisa memberikan masukan, saran, kritik ya teman-teman supaya bakat dan TikTok Food dan TikTok Shop bisa lebih baik lagi dan teman-teman berkesempatan mendapatkan hadiah pula. Di mana lagi ya teman-teman ya bisa mendapatkan eksklusif merchandise dari TikTok Shop. Oke, teman-teman, terima kasih semua atas waktunya. Aku mewakilkan kakak-kakak semua di sini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau pertanyaan yang belum kita sempat jawab. Dan akhir kata aku mengucapkan terima kasih teman-teman semua dan sampai berjumpa di bakat selanjutnya. Bye.